jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini ya, saya ambil dari intuisi saya hari ini ya. Semesta ingin memberikan pesan untukmu ya. Saya merasa bahwa banyak Sagittarius yang lagi sedih mungkin ya atas perjalanan hidup dan cinta ya. Jadi temanya pesan semesta aja ya. Nanti bagaimana isinya ya kita nggak tahu ya. Kita lihat sesuai dengan energi dari kamu dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hidupmu yang jauh lebih baik ya, untuk hubunganmu dan cintamu. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot S Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Pesan semesta untuk hubungan dan cintamu. Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Oke, wah dia ini udah terbuka, tutup lagi ya. Berarti batal ya. Kita lihat apa yang terjadi Sagittarius tentang dirimu. Oke, sebelum ke pesan semesta ya, saya mau lihat dulu apa yang terjadi padamu. Wah, Sagittarius, saya lihat di sini kamu berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik saat ini, Sagittarius. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Mengapa saya bilang seperti gitu? Dikarenakan mungkin kamu udah banyak penyesalan, udah banyak kebingungan, udah banyak kelelahan hati, kelelahan jiwa. Energinya berat loh, padahal saya sebenarnya nih mau energi yang agak sedikit ringan ya, tapi kenapa ya setiap saya readingan untuk mencari energi yang ringan ternyata dapatnya yang berat-berat semua nih ya. Ini barusan pertama zodiak di awal ya untuk judul ini Sagittarius, tapi energinya udah berat. Kenapa kamu Sagittarius? Saya merasakan kelelahan yang sangat besar, harapan semu, memikirkan dirinya yang gak pasti. Sedangkan dirimu itu betul-betul sangat terabaikan oleh dirimu ya. Artinya jiwamu itu terabaikan oleh ragamu. Kamu terlalu berfokus pada orang lain. Ya, Sagittarius untuk membahagiakan orang lain, menanti dia, padahal dia udah mempunyai pasangan. Dia udah bahagia, tapi kamu seakan tidak mau dia bahagia. Kenapa? Pada saat dia bersamamu, kamu tidak memberikan kebahagiaan buat dirinya. Ataupun sebaliknya, ya ada penyesalan di sini, yang mana kamu ingin bahagia bersamanya. Makanya Sagittarius ya, ini untuk Sagittarius ya, bukan berarti saya mengintimidasi Sagittarius. Sagittarius itu memang kadang-kadang itu keras kepala. Ya, dimana penyesalan muncul di kemudian hari pada saat dia sudah tidak bersamamu. Kamu ingin membahagiakannya, yang mana kamu waktu bersamanya tidak membahagiakannya, seakan-akan meremehkannya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya, bisa Sagittarius yang diremehkan. Pada saat Sagittarius pergi malah orang itu penuh penyesalan. Tetapi saya lihat di sini kalau seandainya Sagittarius yang terluka, dia sudah nggak mau dengan karmik ataupun dengan orang-orang yang melukainya. Lebih ingin sendiri, tetapi ya itu tetap aja masih sayang, masih cinta walaupun dirinya terluka, tetapi dia menarik diri. Kenapa? Karena ya dia mau kesehatan mental dan jiwanya. Tidak mau tertekan, tidak mau stres. Tetapi kalau seandainya Sagittarius kamu yang bersalah saat ini, saya lihat di sini ada penuh penyesalan, yang mana kamu mengharapkan dia kembali untukmu. Kamu sadar bahwa dia yang terbaik untukmu.
dan mau berusaha untuk membuatnya bahagia. Ya, tuh. Dimana ya bingung juga sebenarnya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang saya sudah memberikan yang terbaik, orang itu nggak baik sama saya. Ini energinya juga bisa ini ya, ya begitu. Pada saat Sagittarius tidak bersamanya, orang ini sedih gitu kan. Tapi saat bersamanya juga gimana ya? Ibaratkan gini, Sagittarius memberikan kebaikan, dia membalas kejahatan. Pada saat Sagittarius cuek atau menjahati dia baik sama Sagittarius. Jadi energinya on off gitu. Bingung. Sagittarius pun bingung. Tetapi pada saat sudah berpisah, sama-sama ada yang saling sayang, saling cinta. Ya. Menginginkan pasangannya kembali. Tetapi saya lihat di sini ada beberapa yang sudah mempunyai pasangan, entah pacar, entah suami atau istri. Bingung lagi. Saya harus menempatkan posisi di mana? Ya. Apakah saya harus menjadi peminor? Apakah saya harus jadi pelakor? Untuk bisa membahagiakan diriku, tapi itu pun Sagittarius tidak bahagia. Seakan-akan ada dosa yang membuat Sagittarius menjadi dilema juga, menjadi sengsara. Sengsara ini dalam artian kamu yang bikin sendiri karena pikiranmu ya, bukan orang lain. Tapi ibaratkan jiwamu terguncang, saya nggak boleh bikin begitu. Nanti ada yang tersakiti atau bahkan saya tersakiti juga. Karena di sini pasanganmu tidak tegas, ataupun mungkin Sagittarius kamu juga tidak tegas pada dirimu. Sehingga akhirnya nafsu yang menggerogoti kamu. Kemelekatan itu kan nafsu. Kemelekatan itu nafsu. Artinya saya harus memiliki. Karena memang Sagittarius itu orangnya pejuang ya, pejuang tangguh. Apa yang dia inginkan memang harus dimiliki. Dan pada saat dia sudah mendapatkannya, dia bosan. Cepat bosanan juga Sagittarius. Dimana perjuangan yang mungkin kamu bertahun-tahun berjuang, pada saat bersamanya mungkin ya 1-2 bulan, 3 bulan ya udah biasa aja. Malah Sagittarius mau mencari tantangan baru. Padahal di awal sudah artinya ya dia sudah sudah finish gitu kan. Jadi dia mau di start lagi. Tantangan baru lagi. Ya Sagittarius, mungkin ini pembelajaran buat dirimu ya, bahwa apa yang ada pada dirimu itu harus disyukuri. Semesta ingin kamu lebih dewasa dalam berucap, bertindak ya. Sayangi orang-orang yang ada pada dirimu di saat ini. Nggak usah terlalu berpikir urusan mantan-mantan ya. Kamu tuh berpikir orang mantan dan macam-macam. Ada kadang-kadang anakmu terabaikan. Kamu terkoneksi dengan orang yang macam-macam ya. Maksudnya entah bukan mantan, entah orang baru juga. Kamu nggak konsentrasi pada dirimu. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Sedikit-sedikit mewek, sedikit-sedikit nangis kan. Merasa menyesal, entah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain di masa lalu. Kasihan jiwamu. Semesta ingin berkata bahwa sayangilah dirimu. Bagaimana kamu mau menyayangi orang atau bisa menerima kebahagiaan kalau dirimu saja tidak bahagia? Tidak mau menerima kebahagiaan itu, ibaratkan kamu menolak kebahagiaan kan? Karena apa? Kamu sedih terus. Yang ingin semesta sampaikan kepada dirimu itu adalah raihlah mimpimu, bangkit, move on, bahagiakan jiwamu, bahagiakan fisikmu. Supaya pada saat orang itu datang untuk membahagiakan, kamu udah gak kaget. Karena apa? Karena kamu menerimanya. Satu vibrasi. Ibaratkan kamu itu nyambung gitu. Bukan dia menawarkan cinta, kamu menolak. Karena masih terfokus pada orang masa lalu. Ataupun berfokus pada kesempurnaan atau berfokus pada diri sendiri. Ya memang oke, kita dengan diri sendiri. Tetapi ingat, ada orang-orang yang memang perlu kita cintai juga selain diri kita sendiri. Tetapi di sini kan kamu nggak mencintai diri sendiri, apalagi orang lain. Malah saya lihat di sini lebih menyalahkan diri sendiri, menyalahkan juga orang lain. Yang mana nggak usah menyalahkan seharusnya, tapi benahi dirimu. Kamu di sini kan fokus pada masa lalu, padahal sebenarnya ada masa depan yang harus kamu raih gitu. Yang harus kamu capai. Masa lalu ya berlalu. Apa yang udah terjadi gak bisa kamu ulangi. Makanya sekarang kamu benahi dirimu untuk bisa meraih masa depanmu.
Dengan cara apa? Dengan pola pikir yang baik. Kelakuan-kelakuan di masa lalu yang buruk itu dirubah. Sagitarius tuh tahu kalau memang dia salahnya di sini, tapi nggak mau memperbaiki, cuman teori aja. Prakteknya kembali lagi ke sifat semula, ego tinggi, nggak mau mendengarkan orang, nggak mau terima masukan, hanya mau ngerocos, ngebacot. Itu yang membuat dirimu menderita, Sagitarius. Kenapa? Karena kamu tuh kayak sok tahu gitu, padahal dirimu nggak tahu apa-apa. Dalam cinta pun begitu. Terkadang pasanganmu mau bicara, kamu nggak memberikan kesempatan dia bicara. Jadi kamu hanya mau dia dengar kamu. Kasihan juga, dia kan juga manusia, punya keterbatasan. Ataupun mungkin kamu merasa bahwa kamu harus kayak gini sesuai dengan keinginan kamu. Sedangkan dia juga punya kemampuan yang terbatas, tidak agresif seperti dirimu, tidak sekuat dirimu, tidak semenantang dirimu. Mungkin pasanganmu mentalnya tidak sekuat kamu, sedangkan kamu mau membentuk dia harus kuat kayak kamu. Jadi tertekan dong. Jangan, Sagitarius. Ingat, apa yang terjadi dalam hidup ini, semua itu berkah ya. Ataupun mungkin kadang-kadang saya lihat di sini ada beberapa dari Sagitarius yang mungkin menyesal, terpuruk, terus susah move on, takut, ragu ya. Semesta ingin menyampaikan kepadamu, nggak usah takut, nggak usah ragu ya. Ingat ada semesta, ada Tuhan ya, yang akan membimbing jalanmu. Apa yang mungkin semesta ambil saat ini berarti tidak cocok untukmu ya. Jadi dia mau gantikan yang terbaik. Gak usah terlalu menangisi orang di masa lalu. Sekarang perbaiki dirimu. Tugasmu perbaiki dirimu aja. Dirimu jadi baik, pasti orang baik yang akan datang dan masuk dalam hidupmu. Selama kamu tidak memperbaiki dirimu, pola pikir dan macam-macam, ya, kan kamu masih ada di vibrasi bawah, penuh dengan ketangisan, air mata, kesengsaraan, ya, itu orang-orang nipu, ya, orang-orang hanya membuat kamu terluka ataupun memanfaatkan, itu yang datang pada dirimu. Kenapa? Karena kamu yang memanggilnya. Jadi kalau kita cinta sama seseorang, ya cinta tulus aja, supaya kita bisa mendapatkan ketulusan dari dirinya. Kalau kita tidak dapatkan, Kak, ada orang yang tulus sudah disediakan Tuhan. Kenapa? Ibaratkan kamu menanam, pasti kamu menuai, entah dari dirinya atau orang lain. Dan sama, kamu menanam keburukan juga pun, ya kamu akan mendapatkan keburukan juga, entah dari diri orang yang kamu fokuskan saat ini ataukah dari orang lain juga. Dan itu semua pelajaran untuk dirimu, Sagitarius. Ya, Sagitarius harus kuat. Sagitarius ini orang kuat. Ya, mungkin banyak sekali bertubi-tubi masalah yang kamu dapatkan ya. Tetapi kamu orang spesial. Kenapa? Karena kamu kuat. Ingat, semesta tidak akan memberikan apapun lebih dari kemampuan umatnya ya. Jadi kamu orang spesial, kamu orang kuat, kamu mampu, dan itu ada pembelajaran untukmu supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ya, ngapain kita mau tangis-tangisin cinta? Ya, nggak usah menangis-nangis. Itu sama saja kamu memancing energi negatif masuk dalam hidupmu lagi. Yang harusnya apa, Kak? Harusnya itu kamu benahi dirimu. Lihat, wah ternyata saya salah di sini. Saya harus perbaiki. Ngapain kamu nangis? Ya sudah, penyesalan oke, tapi jangan berlarut. Saya lihat di sini berlarut. Kak, saya mau ke pasangan saya tapi dia sudah mempunyai pasangan lain. Ya nggak apa-apa, berarti bukan untukmu. Kak, tapi saya masih sayang sama si cinta. Ya sudah, kamu yakini aja kalau memang dia untukmu, pasti kembali kepadamu, tetapi dengan cara yang semesta inginkan, bukan karena kamu jadi pelakor atau pebinor. Ini kan ada beberapa Sagitarius yang akhirnya tersakiti karena ulahnya sendiri. Ada hubungan triparti, sudah tahu dia punya istri, dia punya suami, masih saja kamu mau ya. Ataupun mungkin kamu yang tergoda atau kamu yang menggoda. Mungkin karena dia kaya. Di sini ada pimpinanmu, saya lihat ya, triparti, suka kamu, dia cuma memberikan pancingan, kamu yang langsung oke deh, nggak apa-apa, dia kaya, dia ganteng, ya udah saya suka. Padahal nggak tahu, lihat dirimu yang korban. Ada juga orang yang tersakiti nantinya. Ya, jadi harus bisa mengontrol diri.
Ingat apa yang terjadi pada hidup kita ini, semua itu adalah proses dalam pembelajaran menuju jiwa yang murni. Spiritual kita terasa sampai di mana, itulah nanti yang akan kita menjadi bekal kita untuk hidup kita, ya, untuk hari ini ataupun hari esok. Jadi taburlah kebaikan untukmu, ya. Untuk hubungan apapun selalu berikan yang terbaik. Untuk cinta berikan yang terbaik. Jangan minta balasan dulu. Saya bilang semesta mau, kamu tabur aja dulu. Entah dia mau membalas atau tidak, itu urusan dia. Urusan kamu memberikan kebaikan aja. Kak Ica, tapi saya sudah memberikan kebaikan tapi dia jahat. Gak apa-apa. Karena kamu punya kebaikan di masa akan datang. Entah dari dia, entah dari semesta. Entah semesta berikan untuk dia balas ke kamu, ataukah semesta akan berikan ke orang lain untuk diberikan ke kamu dengan cara semesta. Jadi kita nggak usah terlalu mau pusing. Dia mau kasih kita baik kah, jahat kah, ya terserah. Dia punya karma sendiri nanti. Kamu punya karma sendiri juga. Jadi ingat, karma itu ada dua, karma baik, karma buruk. Kamu mau di mana, karma baik atau karma buruk di masa depan? Jadi taburlah karma baik aja, nggak usah berpikir yang negatif. Selalu berpikir positif. Apa yang diambil pasti digantikan yang lebih baik. Sesuai vibrasimu ya. Kalau vibrasimu jelek, ya pasti jelek juga yang kamu dapat. Makanya saya bilang karmanya harus dari hatimu. Ya. Kadang-kadang kita rasional ya. Memang betul, kita harus rasional juga. Tetapi ya setidaknya seimbang. Logika dan hati itu harus seimbang. Jangan rasional sekali, jangan terlalu empati sekali. Terkadang empati sekali ya, ya kebaikan artinya gitu ya. Karena kita saking baiknya ya, akhirnya kita dipermainkan. Makanya saya bilang harus seimbang. Ya bisa, terserah kalau kamu kuat ya. Tapi memang semesta mau sampaikan kalau kita baik yang baik yang wajar. Begitupun pakai logika yang wajar. Jangan sampai kita terlalu egois juga. Karena Sagitarius di sini kalau baik sekali, egois sekali. Makanya saya bilang harus di batas normal. Betul tidak Sagitarius? Pada saat kamu baik, kamu inginkan dia membuat kebaikan buat dirimu. Ada timbal balik. Dan saat kamu jahat, egois, ya kamu sudah nggak mau telepon, blokir semua, nggak mau, pokoknya intinya ya seakan-akan dia hilang dari dunia ini aja. Betul kan Sagitarius? Seakan-akan kamu udah nggak mau lihat dia karena sakit hati yang mendalam. Sudah, legowo aja. Pemaafan itu adalah kunci utama untuk kesuksesanmu dalam meraih apapun, baik karir, percintaan, ataupun apapun. Kenapa? Karena hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang murni itu bisa menarik kelimpahan, menarik energi positif, energi kebahagiaan, cinta kasih, kemakmuran, dan lain-lain. Jadi maafkanlah dirimu, maafkan orang lain, dan benahi dirimu. Ya, benahinya kayak bagaimana Kak Ica? Benahi dengan pikiran yang positif. Habis itu ada tindakan. Ya, pikiran positif ini artinya oke, saya tahu ini salah, harus dibenahi kayak gini. Terus saya mau ke situ, untuk bisa bahagia harus begini. Oke, action. Nah, gitu ya, bukan cuman teori-teori aja ya. Sagitarius kan orangnya banyak teori ya, tapi prakteknya nol. Nah, ini praktek dengan teori dan prakteknya harus seimbang juga. Seperti gitu. Jadi jangan ada tangisan dan air mata di masa lalu, mengingat-ingat ya. Nggak usah, harus bisa melihat masa depan. Ingat, masa depanmu ceria dan tidaknya itu dari dirimu, pilihanmu, sikapmu, dan pola pikirmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagitarius ya, pesan semesta untukmu. Semoga ke depan kamu jauh lebih baik lagi. Oke Sagitarius, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.